Halo Ju. Halo Ibu, maaf Ibu mengganggu. Nggak apa-apa, ada yang bisa Ibu bantu? Saya mau dikonseling individual sama Ibu. Bentar, kamu ini Zulfa Aulia siswa kelas 9D ya, yang tinggal di Asrama Pelangi? Ya Ibu, kenapa Ibu bisa tahu kalau saya tinggal di Asrama Pelangi? Yalah, Ibu tahu, kan Ibu pemilik asrama itu. Ya Ibu, kenapa saya nggak tahu, nggak pernah lihat Ibu ya? Maaf Ibu, saya nggak tahu. Tidaklah, saya bercanda. Cuman bukan saya pemiliknya, saya hanya sering lihat kamu duduk-duduk sendiri. Ibu, saya sudah kaget, aku Ibu marah. Kenapa harus marah? Santai aja lah, saya hanya bercanda supaya kamu jadi tegang. Ya Ibu, Ibu ini pintar sekali bercanda. Bisa aja. Oh iya, sebelum itu kita buat kesepakatan dulu ya, waktu untuk konselingnya berapa menit gitu. Ya Ibu. Jadi untuk konseling kita akan berlangsung selama kurang lebih 20 menit ya. Dan jika ada sesuatu yang mendesak, misalnya waktu sholat atau mungkin urusan pribadi yang mengakibatkan konseling ini untuk sementara tidak bisa dilanjutkan, kita bisa mengakhirinya sementara konseling kita dan akan dilanjutkan di hari yang akan disepakati nanti. Tapi jika tidak ada sesuatu yang mendesak, kita bisa menyelesaikannya konseling ini selama 20 menit. Jadi apakah kamu setuju dengan durasi waktu konseling kita dulu? Ya Ibu, saya setuju. Nah, jadi apa yang mau kamu ceritakan juga? Ya jadi begini Bu, sebenarnya setiap saya disuruh maju di depan kelas, saya selalu merasa gemetar dan berkeringat Bu. Dan setelah maju di depan kelas, saya tidak bisa berbicara dengan lancar seperti Bu. Terus? Tapi Bu, saya sangat ingin sekali untuk bisa berbicara lancar saat saya disuruh maju di depan kelas dan tidak terbata-bata dan juga tidak nervous seperti teman-teman yang lain Bu. Terus misalnya nih di kelas tidak ada guru, apakah kamu masih nervous juga untuk maju ke depan kelas? Walaupun di kelas tidak ada guru, saya tetap nervous Bu, tapi tidak senervous jika tidak ada guru. Saya malu ketika teman-teman mulai memperhatikan saya. Oh, kalau seperti itu berarti kamu itu tidak percaya diri untuk tampil berbicara di depan banyak orang. Oh gitu ya Bu. Iya Jo, kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena setiap kali kamu maju di depan kelas, kamu merasa malu, merasa gemetar, merasa berkeringat, bahkan sampai buruk bicaranya. Nah, itu merupakan indikator dari kurangnya percaya diri seseorang. Nah, supaya masalahnya lebih jelas, bolehkah Ibu tanya-tanya sedikit? Ya Ibu, boleh. Tadi kan kamu bilang nih bahwa rasa gurumu itu meningkat kalau di dalam kelas itu bukan hanya teman-temanmu saja, tapi ada juga guru kamu. Kenapa bisa begitu? Ya Ibu, saya takut melakukan kesalahan di depannya. Kenapa kamu takut melakukan kesalahan? Apakah guru itu memarahi kamu kalau kamu melakukan kesalahan saat tampil presentasi di depan kelas? Tidak Bu, saya tidak dimarahi, hanya saja setiap saya tampil di depan kelas, saya merasa takut melakukan kesalahan di depan guru saya. Saya takut nanti nilai saya jelek Bu. Jadi maksudnya di sini kamu berpikir kalau kamu melakukan kesalahan di depan kelas, kamu akan diberikan nilai yang jelek oleh guru kamu. Ya Bu, karena saya pikir guru itu tidak suka dengan saya, karena saya melakukan kesalahan, itulah kenapa saya tambah nervous Bu. Begitu ya. Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Ya Bu. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri atau merasa nervous di kelas? Saya hanya diam Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Jadi apa sebenarnya yang menjadi tujuan kamu untuk mengikuti konseling ini? Saya ingin sekali bisa bicara di depan banyak orang Bu, dan kalau saya dipanggil maju ke depan, saya tidak gemetar dan tidak nervous, tidak berkeringat, jadi saya tidak gugup lagi saat berbicara. Tapi paling tidak Bu, saya bisa aktif dalam diskusi kelompok, misalnya seperti bertanya ataupun menjawab. Oke, jadi tujuan konseling kita ini adalah agar kamu bisa percaya diri untuk maju di depan kelas, berbicara di hadapan guru dan teman-teman kamu yang ditandai dengan kamu tidak gemetar lagi,
tidak berkeringat lagi, tidak nervous lagi, sehingga kamu bisa bicara dengan baik tanpa terbata-bata jika tampil di depan kelas. Iya Bu, seperti itu. Ibu lihat-lihat nilai kamu bagus-bagus semua ya, tidak ada yang di bawah rata-rata. Ya Bu, alhamdulillah bagus-bagus semua Bu. Saya senang sekali karena tidak ada nilai saya yang jelek. Teman-teman saya juga mengatakan bahwa saya beruntung. Wah, berarti itu adalah pengalaman yang membahagiakan dan membanggakan kamu ya? Ya Bu, saya bahagia, tapi sebenarnya saya sedih Bu. Loh, katanya tadi bahagia, tapi kenapa sekarang sedih lagi? Saya sedih Bu, karena saya iri melihat teman-teman saya yang lain, mereka bisa percaya diri, tampil di depan banyak orang, bisa berbicara dengan lantang dan ekspresif. Saya jengkel dengan diri saya Bu, kenapa cuma berbicara di depan banyak orang saja saya tidak bisa. Tapi Jul, ada dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 32, yang arti bunyinya begini. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, dan sebagainya. Nah, maksud dari ayat ini adalah kita diberitahu kalau kita sebagai hamba Allah tidak boleh merasa iri hati terhadap apa yang dimiliki orang lain yang tidak kita miliki, sebab akan menimbulkan dampak negatif bagi kita. Mungkin akan timbul sikap kufur, bahkan tidak mau menerima karunia Allah. Ya Bu, itulah saya takutkan Bu. Saya takut jika saya selalu iri terhadap kelebihan yang dimiliki teman saya yang tidak saya miliki, membuat saya memiliki sikap kufur dan tidak mau menerima karunia Allah. Sebenarnya teman saya sudah mengajak saya untuk diajarkan bagaimana caranya agar tidak nervous lagi di depan banyak orang atau saat tampil di depan kelas Bu. Hanya saja saya bingung. Kamu bingung? Kenapa kiranya kamu merasa bingung? Padahal itu adalah hal yang kamu inginkan, kan Ju? Iya Bu, saya ingin sekali, tapi saya takut dianggap bodoh oleh teman-teman saya karena hanya untuk tampil di depan kelas saja saya tidak bisa. Jadi maksud kamu takut diremehkan oleh teman-teman kamu karena untuk tampil di depan kelas harus berlatih dulu dengan mereka? Iya Ibu. Jadi, setelah apa yang telah kamu sampaikan tadi, alangkah baiknya jika kita sibukkan dulu ya, agar hasil dari pembicaraan kita semakin jelas. Yang pertama, tekad kamu untuk lebih percaya diri berbicara di depan orang banyak semakin jelas. Kedua, kamu sebenarnya ingin sekali belajar oleh teman-teman kamu untuk latihan sebelum tampil di depan kelas. Hanya saja, kamu merasa takut kamu diremehkan oleh teman-teman kamu. Ya Bu, tapi sebenarnya saya ingin sekali diajarkan oleh teman saya itu Bu. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Kalau menurut kamu itu bisa membantu, Ibu akan jadi mendukung, jangan ragu, lakukan saja. Tapi ingat, kalau kamu memutuskan atau menerima bantuan teman kamu, berarti kamu harus siap menerima ocehan teman-teman kamu itu. Dan juga sebelumnya kamu harus berbicara dengan temanmu serta menjelaskan alasan kenapa kamu harus latihan dulu sebelum tampil di depan kelas agar mereka dapat mengerti. Tapi bagaimana menurut Ibu kalau saya tidak menerima bantuan teman saya Bu? Kalau menurut Ibu, jika kamu menerima bantuan dari teman kamu itu akan memudahkanmu beradaptasi karena yang akan mendengarkan kamu saat kamu tampil di depan kelas salah satunya adalah mereka. Tapi saat sebelum kamu menerima bantuan dari teman kamu itu, kamu perlu menjelaskan bahwa kamu berlatih agar kepercayaan diri kamu bisa meningkat saat tampil di depan kelas tanpa terbata-bata lagi. Pasti teman kamu bisa mengerti karena setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oh iya Bu, saya mengerti. Wah, ternyata waktu kita sudah hampir habis ya. Ya Ibu. Jadi selama 20 menit ini bagaimana perasaan kamu? Apa yang kamu rasakan sekarang? Ya Bu, alhamdulillah sekarang saya merasa lega Bu karena semua keluhan yang ada di dalam hati saya selama ini akhirnya saya bisa ceritakan semua. Alhamdulillah kalau begitu. Lalu apa yang kamu pikirkan selama pertemuan ini? Saya pikir bahwa keputusan saya untuk menerima tawaran latihan teman-teman saya sebelum tampil di depan kelas
benar Bu, karena dengan berarti akan bisa membantu saya untuk meningkatkan kepercayaan diri saya agar saya bisa seperti teman-teman saya yang lain Bu. Bagus Jo. Jadi apa kira-kira rencana kamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Ya Bu, jadi insya Allah yang pertama yang harus saya lakukan adalah saya menerima tawaran dari teman-teman saya dan juga berarti belajar bersama mereka. Kedua, saya tidak boleh iri terhadap apa yang tidak saya miliki yang dimiliki oleh orang lain. Dan ketiga, sebelum saya tampil di depan kelas, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Juga saya harus berdoa dulu sebelum tampil. Saya rasa itu akan saya lakukan Bu. Kita sudah berbicara banyak ya. Apa yang bisa kamu simpulkan dari pertemuan ini? Jadi saya harus menentukan pilihan Bu. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya dan juga untuk kecemasan dan ketakutan yang saya alami selama ini mulai menurun, dan juga yang saya tahu langkah-langkah apa yang saya harus lakukan untuk mengatasi rasa ketidakpercayaan diri saya. Rupanya kamu sudah paham dengan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu pasti bisa. Itu pilihan yang bagus sekali. Ayo terus lakukan jika menurutmu itu membuatmu jauh lebih baik. Dan jangan menyerah jika pada saat kamu melakukan itu, kamu menemui halangan atau tantangan yang menghadang. Karena tidak ada orang yang sukses tanpa tantangan. Iya Bu, terima kasih. Dan jangan sungkan ya jika kamu ada yang ingin bicarakan lagi bersama, datang saja temui ibu. Ya Bu, pasti Bu. Nah, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini? Dan saya mengucapkan terima kasih ya atas ketersediaan kamu datang menemui ibu. Ya Bu, kalau begitu saya permisi Bu, terima kasih. Ya, sama-sama ibu.